Om Swastiastu. Oke, selamat pagi. Sekarang masih bertemu dengan Ibu, masih dalam mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Masih ingat pelajarannya? Oke, kita membahas mengenai novel. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah kebahasaan novel, yaitu pada pertemuan yang kedua. Apa saja yang dibahas dalam kebahasaan novel, kita akan menganalisis kebahasaan dari novel. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan pagi hari ini adalah menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dan yang kedua adalah menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik-nya, itu sudah minggu lalu, sedangkan yang sekarang adalah menganalisis kebahasaan novel. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis kebahasaan novel melalui kegiatan belajar dari rumah atau BDR dengan sungguh-sungguh serta menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Oke, kalau kita berbicara mengenai kebahasaan novel, berarti kita berbicara mengenai gaya bahasa. Ada yang tahu gaya bahasa? Gaya bahasa itu sama dengan majas. Di mana biasanya kalian melihat majas? Biasanya kalian lihat majas itu di puisi, ya kan? Nah, sekarang dalam novel atau dalam cerpen ada juga unsur kebahasaannya, yaitu menggunakan gaya bahasa berupa majas. Apa itu majas? Nah, majas merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Berarti dia tidak menggunakan makna yang sebenarnya. Dia menggunakan imajinasi dan maknanya kias. Nah, apa guna penulis itu memasukkan majas dalam cerpen atau novelnya atau dalam puisinya? Manfaatnya apa? Ada yang tahu? Oke, Ibu pengen dengar pendapat kalian, apa guna seorang penulis menggunakan majas dalam karya sastranya? Silahkan. Angkat tangannya. Majas itu digunakan untuk apa? Ayo silahkan angkat tangannya. Seperti biasa, kalau yang mau menjawab, silakan angkat tangannya, kemudian sebutkan nama, nomor, dan kelasnya. Apa guna, apa manfaat dari penulis memasukkan majas di dalam karya sastranya, entah itu cerpen, entah itu puisi, entah itu novel. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan. Oke, Cynthia Dewi, silahkan. Pagi, Ibu. Cynthia Dewi. Sudah kedengaran? Sudah? Bisa mendengar suara Ibu? Bisa. Ayo, silahkan Cynthia Dewi. Menurut saya, fungsi Lebih keras lagi. atau manfaat dari majas itu yaitu untuk menyampaikan suatu pesan dari penulis melalui tulisan maupun lisan untuk dapat mewakili pikiran dan perasaan seorang penulis. Oke, Cynthia Dewi, kelas AP berapa? Dari kelas 12 sampai 8, nomor absen 23. 23. Oke. Sebenarnya Ibu sih kurang jelas ya. Oke, Ibu pengen mendengar lagi satu pendapat. Silakan Yulia Stuti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, bisa lebih keras nggak? Baik, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi.
Sudah Ya, kedengaran, Bu? Sudah. Baik. Fungsi majas yang biasanya pengarang tulis itu digunakan untuk agar ceritanya itu menjadi lebih menarik perhatian dan membuat cerita itu menjadi lebih hidup dan dan menggambarkan kejelasan bagaimana mengenai cerita tersebut. Oke, terima kasih Liastuti. Oke, sudah bagus ya. Benar sekali. Majas itu gunanya adalah untuk menghidupkan cerita. Nah, kalau misalnya ceritanya sudah hidup, otomatis pembaca akan menarik untuk membacanya dan otomatis jadi penasaran untuk membaca dan tidak monoton. Jadi tidak bosan, pembaca itu tidak akan bosan ketika membaca kalau ada majasnya. Jadi majas itu gunanya untuk menghidupkan suasana cerita agar bacaannya atau karya sastranya tidak monoton dan menarik perhatian dari pembaca. Itulah gunanya menggunakan majas. Majas itu ada banyak jenisnya. Kita lihat sekarang. Oke, yang pertama, majas itu bisa dikelompok-kelompokkan. Yang pertama adalah majas perbandingan. Yang kedua ada majas sindiran. Yang ketiga ada majas pertentangan. Dan yang keempat adalah majas penegasan. Ada 4 jenis dari majas. Nah, masing-masing majas ini ada contoh-contohnya lagi, masih banyak. Tapi Ibu pilihkan majas-majas yang sering kita lihat, sering kita baca, dan sering keluar dalam ujian. Nah, kita pilihkan ya. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan itu adalah majas yang membandingkan 2 hal. Kita lihat contohnya. Yang pertama, ada yang namanya majas personifikasi. Mungkin dari kalian sudah pernah dan sering mendengar majas personifikasi. Kata kuncinya, kalau kalian mendengar istilah personifikasi, kata kuncinya lihat saja person. Person berarti orang, kan? Berarti kalau majas personifikasi adalah majas yang mengibaratkan sebuah benda berperilaku seperti manusia. Jadi ada benda, dia berperilakunya seperti manusia. Person itu kan orang manusia. Jadi kalau majas personifikasi, berarti majas yang mengibaratkan suatu benda berperilaku seperti manusia. Contohnya, nah, angin malam membelai ragaku penuh kelembutan. Angin itu kan benda kan, bisa dirasakan. Nah, yang memiliki sifat membelai itu kan manusia. Jadi angin malam membelai, berarti itulah suatu benda yang diibaratkan berperilaku seperti manusia. Sudah? Itu personifikasi. Yang kedua, karena ini majasnya banyak, Ibu agak cepat sedikit ya. Nanti kalau kalian mau baca ini, silahkan nanti di e-learning Ibu akan upload PowerPoint-nya. Kemudian majas perbandingan yang kedua, ada yang namanya majas metafora. Majas metafora itu adalah majas perbandingan langsung. Ada 2 objek yang dibandingkan secara langsung dengan menggunakan ungkapan, yaitu dia disampaikan dengan ungkapan. Contohnya, dia adalah tangan kanan atasannya. Nah, tangan kanan itu kan ungkapan, artinya apa? Orang kepercayaan. Jadi dia adalah tangan kanan atasannya. Jadi jika menggunakan ungkapan, membandingkan orang, kalau misalnya tangan kanan berarti orang kepercayaan. Ini kan tangan yang bagus kan, berarti itu. Ada 2 hal yang dibandingkan. Sudah, itu metafora. Berikutnya, ada majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan 2 objek yang berbeda, ada objek yang berbeda, dengan menggunakan kata pembanding. Kata pembanding itu seperti, bagaikan, bak, laksana. Nah, yang itu jika ada kata seperti, bagaikan, bak, laksana, itu namanya majasnya asosiasi. Tapi, kalau yang asosiasi, makna yang disampaikan itu implisit, terselubung, sengenah maknanya. Tidak kelihatan langsung. Contohnya,
Kakak beradik itu bak pinang dibelah dua. Ada kata bak. Kalau ada kata bak, berarti itu jelas asosiasi. Nah, bagai pinang dibelah dua, apakah dijelaskan artinya di sini? Kan tidak, kan? Itulah yang namanya majas asosiasi. Maknanya tidak disampaikan di kalimatnya. Kita lihat lagi satu pembandingnya. Ada yang namanya majas simile. Nah, majas simile sama dengan majas asosiasi. Sama, namun perbedaannya hanya di makna. Jika asosiasi tidak kelihatan maknanya, sedangkan di simile itu kelihatan maknanya. Dia sama menggunakan kata seperti, bagaikan, bak, laksana, itu sama. Tapi makna dari perbandingannya itu disampaikan artinya atau maknanya. Jadi dia eksplisit tertulis. Contohnya, kakak beradik itu mirip bak pinang dibelah dua. Berarti pinang dibelah dua itu artinya mirip. Jadi dia ditulis artinya di sana. Itu simile. Kalau yang mirip itu tidak ditulis, berarti itu namanya asosiasi. Mengerti bedanya? Dia sama-sama menggunakan kata seperti, bagaikan, laksana, itu sama. Tapi makna dari ini, perbandingannya itu dijelaskan, ditulis, jadi mirip. Kakak beradik itu mirip bak pinang dibelah dua, itu simile. Yang ada maknanya langsung itu simile. Coba Ibu kembali ke yang pertama, yang ke asosiasi. Asosiasi dia sama, menggunakan kata seperti bagaikan, bak, laksana, namun maknanya tidak disampaikan, kan tidak ada. Kakak beradik itu bak pinang dibelah dua. Dia nggak ada artinya mirip di sana, nggak ditulis langsung miripnya. Tapi dia ada kata bak, kata perbandingannya. Kalau yang simile, dia ditulis maknanya. Bagai pinang dibelah dua, itu maknanya apa? Mirip. Itu simile. Sudah ya? Ibu lanjut. Hiperbola. Majas perbandingan berikutnya adalah majas hiperbola. Hiper berarti lebih, berarti yang melebih-lebihkan. Jadi majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan kadang tidak masuk akal. Contohnya, orang tuanya memeras keringat agar sang anak bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, memeras keringat. Gimana caranya memeras keringat? Nggak masuk akal kan? Nah, itulah yang namanya melebih-lebihkan. Lebay lah bahasanya sekarang. Nah, tidak masuk akal, tapi kita ngerti. Itu hiperbola. Berikutnya. Eufemisme. Eufemisme itu adalah majas yang menggunakan ungkapan atau sesuatu yang sopan atau halus. Bahasanya sopan. Contohnya. Nah, gadis tunanetra tersebut memiliki prestasi dalam bidang musik. Tunanetra itu halus, kalau kasarnya buta. Ya kan? Itu. Jadi dia menggunakan kata yang lebih sopan. Berikutnya adalah majas alegori. Majas alegori itu adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan makna kias. Jadi ada makna kiasnya. Contohnya, dia masih kecil, sudah menjadi tulang punggung keluarga. Tahu kan artinya tulang punggung keluarga? Itu adalah makna kiasnya. Berikutnya. Nah, ini agak ribet bahasanya ya. Ini ada majas sinekdok. Sinekdok itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah pars pro toto. Ibu sampai sekarang aja nggak bisa menghafal itu. Harus baca. Tapi tahu maknanya tahu. Menghafal nama majasnya yang susah. Pars pro toto itu adalah majas yang mengungkapkan sebagian untuk semuanya. Jadi dia menyebutkan hanya sebagian, tapi untuk menyatakan semua. Contohnya, sampai jam segini Rani belum kelihatan batang hidungnya. Nah, yang dibilang kan hanya batang hidungnya saja, tapi yang dimaksud adalah secara keseluruhan dari si Rani itu. Padahal yang dibilang hanya batang hidung. Jadi sebagian yang dibilang, tapi untuk menyatakan semua tubuhnya. Gitu. Rani utuh, tapi yang dibilang hanya batang hidung. Berarti itu yang menyatakan sebagian untuk semua. Jadi dia yang dibilang adalah sebagian, tapi untuk menyatakan semuanya. Yang kedua,
Sinekdok yang kedua, totem pro parte namanya, yaitu majas kebalikannya. Majas yang mengungkapkan semua, tapi untuk sebagian saja sebenarnya. Contohnya, SMK Ratnawarta berhasil meraih juara lomba baca puisi tingkat provinsi. Nah, masa SMK semua siswanya ikut? Kan tidak, kan hanya perwakilan saja. Tapi dibilang yang dapat juaranya adalah SMK Ratnawartanya, berarti semuanya. Padahal satu orang yang mewakili gitu misalnya. Itu namanya majas yang semua untuk sebagian. Dia menyatakan semua, dibilang, tapi hanya untuk menyatakan satu orang saja. Ngerti kan? Nah, berikutnya. Majas simbolik. Majas simbolik itu adalah majas yang membandingkan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Jadi manusia itu dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Yang namanya makhluk hidup lainnya seperti binatang dan tumbuhan. Contohnya, perempuan itu jinak-jinak merpati. Jadi perempuan itu kan manusia kan, jadi dia dibandingkan dengan burung merpati. Atau misalnya dia hidupnya seperti benalu. Nah, benalu itu kan tumbuhan, jadi manusia dibandingkan dengan benalu. Jadi sama-sama memiliki sifat yang tahu sendiri lah. Oke, sampai majas perbandingan ada pertanyaan. Silakan kalau yang bertanya angkat tangannya. Kalau tidak, Ibu lanjutkan ke majas sindiran. Ayo, silakan angkat tangannya. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan ke majas sindiran. Ada yang bertanya atau kurang jelas, pengen Ibu ulang lagi penjelasannya, bisa. Karena majasnya masih banyak. Ada majas sindiran, ada majas pertentangan, dan ada penegasan. Masih banyak ada majasnya. Ayo silakan. Ada yang mau bertanya atau kurang jelas, pengen penjelasan ulang dari Ibu yang baru masuk? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan saja ke majas sindiran. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kalian angkat tangan langsung aja, nggak apa-apa. Tanpa Ibu perintahkan untuk angkat tangan, nggak apa-apa. Kalau kalian bingung atau bagaimana, silahkan angkat tangan langsung. Oke, kita kembali ke majas sindiran. Nah, majas sindiran sesuai dengan namanya, yaitu gaya bahasa untuk menyindir. Jadi biar tidak kelihatan secara langsung kalian menyindir, bisa kalian pergunakan majas. Contohnya, yang pertama ada namanya majas ironi, yaitu majas yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada. Jadi kenyataannya tidak sama dengan yang dibilang. Contohnya, rapi sekali kamarmu sampai-sampai tidak ada tempat untuk duduk. Nah, dibilangnya rapi, tapi kenyataannya tidak ada tempat untuk duduk, berarti nggak rapi. Itu namanya ironi, nyindir kan. Berikutnya, ada yang namanya majas sinisme. Sesuai dengan namanya, sinis berarti dia menyampaikan sindiran secara langsung. Berarti kalau ada orang yang sinis, berarti dia pasti menyindir kita secara langsung. Nah, contohnya, suaramu keras sekali sampai telingaku serasa mau pecah. Langsung dibilang, suaranya keras. Itu sinisme. Jadi, kalau sinis sekali, berarti dia menyindir sebenarnya. Berikutnya, sarkasme. Nah, majas sarkasme ini adalah kebalikan dari majas eufemisme. Eufemisme adalah majas, masih ingatkan yang tadi, adalah majas yang menggunakan kata-kata yang sopan. Sedangkan sarkasme itu adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara kasar atau tidak sopan. Nah, cara kalian mengingat, sarkasar, itu aja yang diulang. Sarkasme kan, sarkasar, kasar kan kasar jadinya. Nah, itu majas yang menggunakan sesuatu secara kasar atau tidak sopan. Contohnya, kakek tua bangka itu berpakaian lusuh dan tidak terawat. Nah, sudah tua dibilang bangka lagi. Itu namanya kasar, nggak boleh ya. Nah, itu sarkasme. Sudah? Majas sindiran, Ibu kasih 3 saja yang sering kalian kelihatan. Nah, berikutnya, ini juga lumayan banyak. Ada yang namanya majas pertentangan.
Majas pertentangan ini jenisnya ada 1. Litotes. Majas litotes adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan maksud merendahkan diri, meskipun kenyataannya sebaliknya. Dia merendahkan diri, intinya biar kelihatan rendah lah, tapi kenyataannya sebaliknya. Nah, selamat datang di gubuk kami. Padahal rumahnya kayak istana, tapi dibilang gubuk. Itu namanya litotes, merendahkan diri. Berikutnya, masih pertentangan ya. Ada yang namanya paradoks. Majas paradoks itu adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berkebalikan dengan kenyataannya. Ini, kalian pasti sering seperti ini. Aku merasa sepi di tengah keramaian. Hatinya yang sepi, maksudnya padahal ramai, suasananya banyak orang. Jadi dia mengungkapkan sesuatu berkebalikan dengan kenyataannya. Dia bilang sepi, tapi di tengah keramaian, harusnya kan ramai, tapi yang sepi itu kan hatinya. Itu paradoks. Berikutnya, ada yang namanya majas antitesis. Antitesis itu adalah majas yang mengungkapkan pasangan kata yang maknanya bertentangan, antonim. Jadi, antitesis adalah majas yang ada antonimnya. Tua, muda, kaya, miskin, itu kan berantonim kan? Berkumpul menjadi satu dalam perayaan tersebut. Nah, tua, muda, itu namanya antonim. Kaya, miskin, itu namanya antonim. Namanya antitesis. Itu adalah majas pertentangan. Sedangkan yang keempat adalah majas penegasan. Majas penegasan apa saja jenisnya? Kita lihat sekarang. Ada yang namanya majas pleonasme. Pleonasme itu adalah majas yang menggunakan kata-kata berlebihan atau mubazir. Contohnya, ia masuk ke dalam ruangan dengan wajah gelisah. Masuk ke dalam, nggak ada yang masuk itu keluar. Pasti masuk itu ke dalam, jadi cukup ditulis 1. Masuk ruangan dengan wajah gelisah, boleh. Ia ke dalam ruangan dengan wajah gelisah, boleh. Jadi dipilih 1, dihilangkan 1. Misalnya lagi, yang sering yang kalian pasti tahu, para siswa-siswa. Siswa-siswa sudah mengacu lebih dari 1 siswa, jadi ditambah lagi para, itu kan sudah mengacu banyak. Jadi cukup siswa atau para siswa. Cukup. Siswa-siswa boleh, para siswa boleh. Itu namanya pleonasme. Kalau majas yang menggunakan katanya berlebihan, itu namanya pleonasme. Naik ke atas panggung gitu biasanya. Kalau naik pasti ke atas. Turun pasti ke bawah. Jadi cukup ditulis 1. Misalnya, bunga mawar yang berwarna merah. Nggak usah. Mawar merah gitu aja. Merah itu sudah berarti warna. Jadi nggak usah ada warna merah gitu. Nggak usah. Karena merah itu pasti warna. Itu namanya pleonasme. Berikutnya, repetisi. Nah, repetisi itu adalah majas yang menggunakan pengulangan kata. Jadi ada kata yang diulang, tapi masih dalam 1 kalimat. Contohnya, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. Nah, jadi ada kata dia yang diulang, tapi dia masih dalam 1 kalimat. Dia. Dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. Nah, itu ada 3 kata dia, itu diulang lagi, tapi masih dalam 1 kalimat. Itu namanya repetisi. Re itu kan ulangan. Berikutnya. Nah, ada yang namanya majas paralelisme. Dia ada 2. Majas paralelisme ini ada 2. Biasanya majas ini ada di dalam puisi. Sudah, lihat contohnya. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Nah, kalau yang diulang adalah kata yang ada di awal pada baris berikutnya, itu namanya anafora. Kasih itu, kasih itu, kasih itu. Itu yang diulang. Itu namanya anafora. Kalau yang di belakang yang diulang, ingat aja A berarti depan kan, di awal, berarti yang di awal yang diulang. Kalau yang diulang di belakang, masih paralel juga,
paralelisme majasnya, tapi nama majasnya adalah epipora, pengulangan kata yang ada di akhir. Yang di akhir diulang pada baris berikutnya. Contohnya, cinta itu anugerah. Perpisahan itu anugerah. Karena hidup adalah anugerah. Nah, jadi anugerah diulang, dia ada di akhir dan diulang, itu namanya majasnya epipora. Pengulangan kata yang ada di akhir. Sudah? Nah, berikutnya. Ada yang namanya majas tautologi. Majas tautologi adalah majas yang menggunakan kata-kata bersinonim. Yang tadi menggunakan kata berantonim. Masih ingat nama majasnya apa yang berantonim? Masih ingat? Kalau sekarang kita menggunakan majas tautologi. Majas tautologi berarti majas yang menggunakan kata-kata yang bersinonim. Contohnya, hidup akan terasa tentram, damai, dan sejahtera jika semua saling menyayangi. Nah, tentram, damai, dan sejahtera itu maknanya sama. Jadi dia bersinonim. Jika semua saling menyayangi. Sudah? Oke, penjelasan majas sekian. Juga berhubung waktunya juga sudah sedikit mepet. Silahkan jika ada yang bertanya, Ibu akan tunggu. Ada yang pengen penjelasan ulang lagi? Boleh, silahkan. Masih waktu lagi 2 menit. Satu orang penanya saja, kalau ada. Ayo, silakan yang bertanya, bebas. Bertanya mengenai majas yang mana saja boleh, atau pengen penjelasan ulang juga boleh, silakan. Ada? Ada yang bertanya? Ayo, silakan Ibu tunggu. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan akhiri. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan bisa di e-learning, nanti lihat slide-nya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Santi, Om.